Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin. Imamil anbiya wal mursalin sayyidil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya ma'asyiral hadirin al-a'izza, fa inni musikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, keharusan bagi seorang khatib untuk mengingatkan kita semua untuk tetap berusaha semaksimal mungkin di dalam meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu imtithalan li awamirillah. Kita jalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, kita jauhi semua larangan-larangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa yang sudah aku larang jauhi. Karena kalau sudah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dilarang oleh Allah, karena Nabi Muhammad tidak bersabda melewati hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang sudah dilarang olehku jauhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amartukum bihi, dan ini rahmatnya Rasul, sesuatu yang saya perintahkan, fa'tu minhu, lakukanlah, mastata'tum, semampu kalian. Dan di dalam hadis lain Nabi memerintahkan kita, hadirin, yang mana kita ini diperintah, sudah diperintah sama Nabi, harus kita lakukan semampu kita. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha. Nabi bersabda bahwa di dalam satu tahun itu ada beberapa hari yang di situ Allah memberi lebih dari hari yang lain. Ada beberapa hari di dalam satu tahun yang Allah beri kelebihan lebih dari hari yang lain, hadirin. Bukan tentang porsi ibadah kita, bukan tentang khusyuk ndak khusyuknya amal kita, lah. Akan tetapi memang ada hari di dalam satu tahun yang punya porsi lebih dari yang lain, yang di hari-hari itu Allah memaafkan lebih dari hari yang lain, yang di hari-hari itu Allah memberikan rahmat lebih banyak dari Allah memberi di hari yang lain. Di hari itu Allah memberikan hidayah, inayah, taufik yang tidak sama, hadirin. Asrar Rabbaniyah, sir-sir yang Allah berikan di hari itu, kelebihan, keistimewaan yang Allah bagikan di hari itu, tidak bisa sama dengan hari-hari yang lain. Di dalam satu tahun itu memang ada. Ala fata'arradu laha, kata Nabi. Ada perintah amr minan Nabi. Kalau sudah datang hari-hari itu, cegatan. Jangan sampai di hari-hari itu ibadah kita sama seperti hari-hari lain. Kalau hari-hari istimewa ini datang, maka kita harus mengupayakan diri kita untuk ibadah lebih.
Kalau hari-hari itu datang, kita harus cari tahu apa ibadah tambahan yang bisa kita lakukan, karena kita tahu di hari-hari tersebut ada nafahat. Dan alhamdulillah sekarang kita merasakan salah satu hari yang di situ ada nafahat minallah, yaitu 10 daripada Dzulhijjah. 10 awal dari Dzulhijjah ini luar biasa hadirin. Termasuk di mana Allah memberikan ampunan tidak sama seperti di hari-hari yang lain. Allah memberikan rahmat tidak sama seperti di hari-hari yang lain. Allah memberikan keistimewaan di hari ini tidak sama seperti Allah berikan di hari yang lain. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin ahab ilallah an yuta'abbad lahu fiha min ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari di mana Allah itu seneng kita sembah lebih daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya'dil siyamu kulla yaumin minha bisanah. Lah kita puasa di bulan Dzulhijjah ini seharinya kayak 1 tahun. Yang mana puasa 1 tahun untuk orang seperti kita ini sesuatu yang sangat berat. Tapi dengan puasa di bulan Dzulhijjah dapat pahala 1 tahun. Wa kullu lailatin minha bilailatil qadar. Setiap malam yang kita hidupkan dengan ibadah seakan-akan pahalanya seperti Lailatul Qadar. Maka ini keistimewaan hadirin. Maka ini yang dinamakan nafahat. Ini yang sudah diwanti-wanti oleh Rasul SAW, yang mana kalau hari-hari seperti ini datang jangan diem, tapi kita cegat dengan ibadah. Kita hadang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah semampu diri kita masing-masing. Maka semoga ibadah yang sudah kita lakukan dari tanggal 1 kemarin sampai yang akan datang nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadi ladang amal nanti kita di akhirat. Dan insya Allah banyak dari kita yang dengan keberkahan hari-hari istimewa yang jauh dari Allah, insya Allah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan orang yang semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan juga sebentar lagi kita akan masuk di hari Idul Adha. Maka menurut perintah Allah di dalam surat yang sering kita baca, fasholli li rabbika wanhar, kita diperintahkan untuk sholli sholatul Id, sholat Idul Adha, dan kita diperintahkan untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Maka menyembelih hewan kurban ini salah satu amalan yang paling istimewa nanti di hari Idul Adha hadirin. Di dalam hadis Rasul bersabda, "Ma'amila ibnu Adam amalan fi yaumin nahri ahabbu ilallahi min iraqatid dam." Atau kama qala Nabi. Tidaklah manusia ini melakukan amalan di hari Idul Adha yang Allah lebih cintai, yang lebih baik di sisi Allah, min iraqatid dam, dan daripada menumpahkan darah binatang. Al-An'am. Maka dari itu sudah seharusnya kita orang-orang mukmin lagi-lagi, mastatoktum, semampu kalian, bagi yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sehendaknya untuk berkurban hadirin. Sudah sehendaknya kita untuk berkurban. Bahkan Rasulullah tidak senang dengan orang yang tidak kurban. Betul, di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, berkurban ini hukumnya sunnah muakkad halal kifayah. Akan tetapi sebagian madhab lain mewajibkan khutbah ini hadirin. Ya. Dan di madhab kita Syafi'i pun kalau kita mampu, makruh kita hukumnya untuk meninggalkan berkurban. Apalagi ada hadisnya Nabi yang berbunyi, "Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kalau orang punya rezeki lebih tapi tidak nyembelih, punya rezeki lebih hadirin, bukan tidak punya, tapi saking tidak mau nyembelih, jangan dekat-dekat ke musola kami, kata Nabi. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Tidak senang hadirin Nabi. Kurang suka Nabi dengan orang-orang yang tidak mau berkurban padahal diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sudah seharusnya kita orang muslim
Kalau kita menyadari bahwa semua harta yang kita dapat adalah min fadlillah, karena baiknya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita kurban dengan tujuan kurban. Kita kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan sekian dari harta kita, kita beli hewan kurban daripada kambing, sapi ataupun onta, ya, dan kemudian kita sembelih di hari Idul Adha dengan niatan di dalam hati kita ittiba'an bi Rasulillah, ngikuti kanjeng Nabi. Karena kurban itu hukumnya wajib untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita niat ittiba'an lin Nabi, kita juga niat untuk sebagaimana kita kurbankan hewan ini, kita juga kurbankan hawa nafsu kita. Dan kita juga niat yang paling penting, taqarruban ilallah, kepingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, lan yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika kita kurban, Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya, hadirin, tapi Allah butuh ketakwaan di dalam hati kita. Ketika kita kurban, tata niat di dalam hati kita bahwa kita kurban ini imtithalan li amrillah, mengikuti perintahnya Allah, nurut taat dengan perintah Allah, nurut taat dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan putrinya tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang mana Sayyidatuna Fatimah pernah suatu saat beliau itu mau melakukan udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Karena Sayyidah Fatimah perempuan, maka orang lain yang menyembelihkan hewannya. Kemudian dipanggil Sayyidatuna Fatimah oleh ayahandanya, ya Fatimah, berdiri kamu, lihatlah hewan yang kau sembelih itu. Karena memang kita disunahkan untuk melihat hewan yang kita sembelih. Dilihat sama Fatimah, kemudian Nabi berkata, ketahuilah wahai Fatimah, sebelum tetes pertama darahnya menyentuh tanah, Allah akan ampuni dosa-dosamu masa lalu yang sudah berlalu. Maka kelebihan yang luar biasa, pahala yang sangat istimewa bagi orang-orang yang bisa meluangkan sedikit rezekinya untuk berkurban, untuk memberikan hewan yang nanti akan dibagikan oleh fakir miskin. Semoga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai nanti di hari Idul Adha, Ayyam Tasyrik, kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bisa maksimal di dalam menjalankan ibadah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.